Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurnilam Sari dari akuntansi terapan kelas A dengan NIM 19921520117. Di sini saya akan menjelaskan tentang emosi dan suasana hati. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS saya dalam mata kuliah perilaku organisasi. Apa itu emosi dan suasana hati? Emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seorang ahli atau sesuatu. Suasana hati adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan sering atau meskipun tidak selalu muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Afeksi adalah istilah umum yang mencakup kisaran yang luas dari perasaan yang dialami seseorang, meliputi emosi maupun suasana hati. Emosi dasar. Beberapa emosi meliputi amarah, tidak suka, antusias, cemburu, takut, frustasi, malu, jijik, kebahagiaan, sedih, angkuh, kejutan, dan kesedihan. Seperti kompleksitas program komputasi efektif. Psikologi mencoba mengidentifikasi emosi dasar dengan mempelajari ekspresi wajah, tetapi mereka menemukan bahwa proses itu sulit. Salah satu masalahnya adalah bahwa beberapa emosi terlalu kompleks untuk dengan mudah direpresentasikan oleh wajah kita. Budaya juga memiliki norma-norma yang mengatur ekspresi emosional. Jadi cara kita mengalami sebuah emosi tidak terlalu sama dengan sebagaimana kita menunjukkannya. Suasana hati dasar, afeksi positif dan afeksi negatif. Emosi positif seperti kebahagiaan dan rasa syukur mengungkapkan evaluasi atau perasaan menyenangkan. Emosi negatif seperti amarah atau rasa bersalah mengungkapkan sebaliknya. Tetap ingat bahwa emosi tidak bisa netral. Menjadi netral berarti non-emosional. Afeksi positif sebagai suatu dimensi suasana hati yang terdiri dari emosi-emosi positif seperti bersemangat, kewaspadaan, dan sangat gembira. Afeksi negatif sebagai dimensi suasana hati yang terdiri atas kegugupan, stres, dan kecemasan pada akhir tinggi. Kompensasi positivitas yaitu kecenderungan individu untuk mengalami suasana hati positif ringan pada masukan 0 atau saat tak ada hal tertentu yang terjadi. Apakah emosi membuat kita tidak rasional? Astronom terkenal Carl Sagan pernah menulis, saat kita memiliki emosi-emosi yang kuat, kita bertanggung jawab karena membodohi diri kita sendiri. Observasi-observasi ini menyatakan bahwa rasionalitas dan emosi saling bertolak belakang, dan jika Anda menampilkan emosi, Anda mungkin bertindak tidak rasional. Salah satu tim penulis berpendapat bahwa menampilkan emosi seperti kesedihan sampai menangis sangat berbahaya bagi karir, sehingga kita seharusnya meninggalkan ruangan itu daripada membiarkan orang lain melihatnya. Meskipun begitu demikian, riset semakin menunjukkan bahwa emosi sebenarnya penting untuk penalaran rasional. Keterkaitan itu sudah terbukti sejak lama. Apakah emosi menyebabkan kita bersikap etis? Contoh emosi moral termasuk simpati pada penderitaan orang lain, rasa bersalah mengenai perilaku tidak bermoral diri sendiri, kemarahan mengenai ketidakadilan yang dialami orang lain, pengertian pada orang lain yang berperilaku tidak etis, dan rasa terhina pada pelanggaran norma-norma moral. Kebanyakan orang berpikir situasi-situasi ini setidaknya memiliki dorongan emosional yang mungkin menggerakkan mereka untuk terlibat dalam tindakan-tindakan etis, seperti mendonasikan uang untuk membantu orang lain, meminta maaf, dan mencoba membuat perbaikan atau turut campur demi orang yang diperlakukan tidak adil. Kesimpulannya,
Orang-orang yang berperilaku etis sedikitnya membuat keputusan berdasarkan emosi dan perasaan mereka, dan reaksi emosional ini seringkali melupakan hal yang baik. Sumber emosi dan suasana hati yaitu kepribadian, waktu dalam hari, hari dalam minggu, cuaca, stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, umur, dan jenis kelamin. Korelasi ilusi merupakan kecenderungan orang-orang untuk mengasosiasikan dua peristiwa yang dalam kenyataannya tidak berhubungan. Emosi pekerja. Emosi pekerja merupakan sebuah situasi di mana seorang pekerja menampilkan emosi yang diinginkan organisasi selama transaksi-transaksi interpersonal di tempat kerja. Disonansi emosi merupakan inkonsistensi antara emosi yang dirasakan orang dan emosi yang mereka tampilkan. Emosi yang dirasakan merupakan emosi aktual individu. Emosi yang ditampilkan merupakan emosi yang dituntut oleh organisasi untuk ditunjukkan oleh pekerja dan dianggap pantas untuk pekerjaan itu. Akting permukaan yaitu menyembunyikan perasaan di dalam dan menyembunyikan ekspresi emosional sebagai respon atas peraturan. Akting mendalam yaitu mencoba untuk memodifikasi perasaan di dalam diri yang sebenarnya berdasarkan aturan. Teori peristiwa afektif. Teori peristiwa afektif merupakan sebuah model yang menyatakan bahwa peristiwa tempat kerja menyebabkan reaksi emosional pada bagian pekerja, yang kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku tempat kerja. Teorinya dimulai dengan mengenali bahwa emosi adalah respon atas peristiwa di lingkungan kerja. Lingkungan kerja mencakup semua yang mengelilingi pekerjaan itu, ragam tugas dan tingkat otonomi, tuntutan pekerjaan, serta tuntutan untuk mengekspresikan emosi pekerjaan. Peristiwa ini mendorong reaksi emosional positif atau negatif diterima oleh kepribadian dan suasana hati pekerja untuk selanjutnya direspon dengan intensitas lebih tinggi atau rendah. Selanjutnya, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional yaitu kemampuan untuk mendeteksi dan mengelola petunjuk dan informasi emosional. Beberapa studi menyatakan kecerdasan emosional memainkan peran penting dalam kinerja. Sebuah studi yang menggunakan teknologi gambaran resonansi magnetik fungsional atau disingkat MRI menemukan bahwa mahasiswa MBA eksekutif yang baik dalam tugas pengambilan keputusan strategis lebih mungkin melibatkan pusat emosi otak dalam proses keputusannya. Kecerdasan emosional telah menjadi sebuah konsep yang berkontroversial dalam perilaku organisasi, dengan pendukung dan penantang. Kualitas utama yang membedakan yang sukses dari yang tidak sukses adalah kecerdasan emosional. Studi stimulus juga menunjukkan bahwa mahasiswa yang baik dalam mengidentifikasi dan membedakan antara perasaan dengan perasaan sendiri mampu membuat keputusan investasi yang lebih menguntungkan. Pengaturan emosi. Pendapat utama di balik pengaturan emosi adalah untuk mengidentifikasi dan memodifikasi emosi yang Anda rasakan. Riset terkini menyatakan bahwa kemampuan manajemen emosi adalah alat prediksi kuat atas kinerja tugas bagi beberapa pekerjaan dan perilaku kewargaan organisasi. Para peneliti dari pengaturan emosi sering mempelajari strategi yang mungkin digunakan orang untuk mengubah emosinya. Akting permukaan tidak mengubah emosi, sehingga efek pengaturannya sedikit. Mungkin karena susahnya mengekspresikan apa yang tidak kita rasakan. Akting mendalam lebih murah secara psikologis dibandingkan akting permukaan, karena pekerja sebenarnya mencoba mengalami emosi itu. Akting mendalam meskipun kurang atau salah dibandingkan akting permukaan, mungkin masih tetap sulit karena bagaimanapun mewakili akting. Sekian penjelasan dari
materi terkait emosi dan suasana hati. Mohon maaf apabila terdapat dalam kesalahan penggunaan kata dan materi. Saya akhiri dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.